Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab 1, upaya bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Masih bersama dengan saya, Pak Faiz. Kita akan mendalami materi ini. Sebelum itu kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Di Indonesia, pasca kemerdekaan 1945 mengalami banyak peristiwa yang menyebabkan disintegrasi bangsa, pemberontakan PKI Madiun dan DITI dan sebagainya. Langsung saja, yang pertama yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun 1948. Pada zaman Hindia Belanda, PKI merupakan partai non-kooperatif. Sifat pergerakannya revolusioner dan konsisten melawan penjajahan. Pemberontakan 1926 di Banten adalah salah satu contohnya. Pasca kemerdekaan, partai ini menjadi bagian partai besar di Indonesia. Latar belakang munculnya pemberontakan PKI Madiun 1948 adanya kecurigaan TNI atas terbentuknya staf pendidikan politik dan tentara di bawah Kementerian Pertahanan. Saat itu Menteri Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Dalam perkembangannya dimanfaatkan untuk kepentingan politik Amir Syarifuddin yang cenderung berbau komunis. Kemudian ada kecurigaan yang mana kok seperti ada TNI tandingan yang bercorak komunis ya. Kemudian pemerintah mengeluarkan keputusan pemerintah 3 Juni 1947 untuk melebur semua kekuatan bersenjata di dalam TNI. Pasca perjanjian Renville, posisi Perdana Menteri Amir Syarifuddin diganti oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kemudian melanjutkan program RERA, reorganisasi dan rasionalisasi, mengakibatkan ribuan prajurit TNI kecewa. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggota komunis di dalam tubuh TNI terkena dampak dari program RERA. Kemudian Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat FDR 28 Juni 48 dan melakukan pergerakan provokatif di daerah Klaten, Surakarta hingga Madiun. Agustus 1948 musuh kembali dari Rusia untuk ikut memimpin gerakan yang dimulai oleh Syarifuddin. Musuh berpendapat bahwa hanya komunislah yang mampu melanjutkan revolusi. 19 September 1948 PKI di bawah pimpinan musuh dan Amir memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun. Mereka menangkap dan membunuh para pejabat, tokoh agama, masyarakat yang tidak pro terhadap mereka. Kemudian untuk mengatasi gerakan tersebut, pemerintah membentuk Gerakan Operasi Militer 1 dan dibantu oleh Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono untuk menumpas PKI. Alhasil Madiun dapat direbut kembali. 3148 Oktober musuh tewas dalam baku tembak di Ponorogo dan Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati bersama 300 anggotanya. Yang jadi pertanyaan, PKI menganggap kami akan berjuang agar revolusi Indonesia berhasil menghadapi neokolonial. Sedangkan pemerintah, tapi caranya jangan memberontak begitu, yang konstitusional gitu. Selanjutnya ada pemberontakan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, bisa disingkat DITI, yang berasal dari Jawa Barat. Pasca hasil perjanjian Renville mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi sempit. Jawa Barat statusnya menjadi milik Belanda. Hal ini berdampak TNI wajib keluar dari wilayah Jawa Barat. Jadi pasca Renville, Indonesia wilayahnya semakin sempit. Bisa dilihat dari peta ini
bahwasannya wilayah Republik Indonesia hanyalah sepertiga. Yang merah itu Indonesia, yang biru itu milik Belanda. Kemudian Kartosuryo bersama pasukan Hizbullah dan Sabilillah sekitar 400 orang menolak berhijrah. Akibatnya bentrokan antara TNI dan pasukannya tidak terhindar. 7 Agustus 1949 Kartosuryo memproklamasikan negara Islam Indonesia. Gerakan mendapat respon yang luas, terbukti proklamasi Baiat menyebar luas di daerah se-Indonesia. Kemudian upaya damai tidak berhasil untuk membujuk Kartosuryo. Kemudian TNI menurunkan pasukan TNI dengan nama Operasi Batara Yuda. Strateginya bernama Pagar Betis. 4 Juni 1962 Kartosuryo berhasil ditangkap dan dieksekusi mati. Kemudian berpindah ke Jawa Tengah. Ada DITI Jawa Tengah 23 Agustus 1949 Amir Fattah menyatakan bagian dari NI Kartosuryo. Melalui Banteng Rider, TNI melancarkan operasi Guntur dan berhasil menangkap Amir Fattah. Kemudian ada di Sulawesi, yaitu dipimpin oleh Kahar Muzakar, diawali karena kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Pasukannya dijadikan pasukan cadangan, tidak dijadikan sebagai anggota TNI. 16 Agustus 51 menyatakan bagian dari NI Kartosuryo. 3 Februari Kahar Muzakar tewas tertembak dalam operasi militer. Kemudian berpindah ke DITI Kalimantan Selatan, dipimpin oleh seorang mantan TNI Ibnu Hajar, menyatakan bagian dari NII Kartosuryo. Ditangkap dan dihukum mati pada kemudian harinya. Kemudian ada di Aceh, dipimpin oleh Daud Barreh, disebabkan karena penurunan status yang mulanya sebagai daerah istimewa setingkat provinsi menjadi di bawah administrasi Provinsi Sumatera Utara. 21 September menyatakan bagian dari NI Kartosuryo. 17 Desember 62 konflik dapat direda dengan damai tanpa pertumpahan darah. Indonesia sudah tidak berdaulat, semakin terpojok. Hanya dengan semangat negara Islam kita akan menang. Itu adalah dalil negara yang pro negara Islam. Kemudian sabar dulu, kita sedang dalam masa perjuangan diplomasi. Fakta unik, Kartosuryo, kemudian Musso dan Soekarno, mereka bertiga ini adalah teman satu kos ketika berjuang dan belajar di bawah naungan Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk menambah wawasan kebangsaan dan kesejarahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.